back to Marketplace Wisdom bersama dengan saya Ivana. Dan Fandi. Nah, kita meneruskan topik kita yang sangat seru dari minggu lalu dengan narasumber yang sama. Oke, langsung ya Chandra dan Vio. Kita yang minggu lalu kan kita bahas tentang utang dan sebagainya, lalu masuk ke bisnis online. Nah sekarang kita pasti teman-teman juga banyak tanya gimana caranya sekarang bisnis online ini mungkin semua pada masuk sini berdarah-darah, persaingan serba sengit dan sebagainya, belum termasuk effortnya, belum potongan-potongan dari platform dan sebagainya. Nah kira-kira apa yang hal-hal mendasar yang perlu diketahui dulu tentang bisnis online? Kalau kita ngomong dasar, basic utama dari bisnis online adalah kita itu harus punya email, rekening, lalu kita punya tekad. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Orang jualan itu bisa, tapi orang yang bertahan itu yang kita itu tidak pernah tahu. Kalau dilihat pesaing sana, kompetitor sana, jualnya kok murah sekali gitu. Di online nggak bisa dibahasakan seperti itu. Kenapa? Karena di online itu mainnya pakai algoritma. Nah dasar ini dulu yang harus ditanamkan. Jadi kalau bapak, ibu atau mungkin masih sudah lansia sekalipun mau masuk ke dunia online, itu mestinya bisa. Tinggal diikutin step-stepnya, mudah sekali. Seperti itu kalau di balik layarnya di online toko-tokonya mereka. Nah, mudahnya seperti apa? Gitu. Jadi biar teman-teman juga bisa tahu. Email sama nomor rekening. Jadi yang paling penting sekarang itu kalau mau terjun di dunia online harus punya rumah atau tempat untuk berjualan. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa step-stepnya seperti apa gitu ya kan. Ya dimulai ya itu tadi seperti istri saya bilang bahwa ini itu bisa dikerjakan semua kalangan, semua usia, mau dia part time, mau full time itu bisa, asal mau gitu. Nah, setelah mau? Nah, setelah mau, ya itu kita harus mau melangkah apa yang harus dikerjakan untuk membangun rumah ini tadi. Nah, rumah ini tadi itu bagaimana dimulai dari kerangkanya, bangunannya harus disusun rapi gitu ya kan. Yaitu harus bikin platform di e-commerce, harus bikin toko di e-commerce gitu ya kan. Nah, step-stepnya ya mulai dari kita harus punya rekening, bikin email gitu ya kan, upload produk dan lain-lain itu harus punya dulu. Nah oke, biasanya orang-orang udah punya itu kan, itu Iya, sangat-sangat iya. mendasar. Setelah itu setelah ditayangkan kok sepi gitu ya, gitu. Terus ya apakah karena harga tempat lain bisa Lebih mungkin murah Rp1.000 gitu. lebih murah gitu, tapi ternyata Rp1.000 lebih murah, tapi mungkin 10.000 orang yang membeli, sedangkan dia coba dimurahin tidak ada yang membeli. Nah itu gimana? Ada dua dasar tipe pembeli dan ini mungkin bisa diketahui dulu. Yang pertama ada orang itu yang cukup lihat dan itu menurut kebutuhan saya butuh dan beli ada. Dan tipe dasar yang kedua ada orang yang membanding-bandingkan dari oh barang ini di toko A selisih Rp100, saya coba cari yang lain ada selisih berapa, ada. Nah, lalu bagaimana caranya kita itu bisa bertahan? Apakah dengan cukup harga murah saja itu bisa? Kalau harga murah itu tidak jadi jaminan juga barang itu bisa keluar. Nah, karena ada dua jenis orang seperti ini, berarti dengan kata lain, harga yang kita jual berapapun itu pasti ada pembelinya. Itu dulu dasar utamanya. Lalu berikutnya seperti apa? Berikutnya tinggal dari kitanya. Bagaimana kan kalau ada di salah satu e-commerce itu caranya itu setiap beberapa jam sekali kayak dinaikkan produknya. Itu tujuannya agar e-commerce tersebut itu bisa baca. Oh iya ini si toko ini lagi jual barang A dinaikkan terus. Kan akhirnya tahu. Kalau tidak ada effort yang seperti itu toko tersebut akan melihat, e-commerce tersebut akan melihat toko kita itu mati. Hanya cuman buka saja, tapi tidak ada kegiatan. Kan ini kan kita ngomong baru ya. Beda dengan kalau sudah jalan, tapi kok orderannya segitu-segitu saja. Kalau memang baru mesti harus ada effort untuk kita tuh naikkan terus produknya. Caranya naikkan? Ada, memang caranya. jadi ada memang caranya. ada caranya di e-commerce tersebut.
Lalu berikutnya bagaimana kalau ternyata orderannya itu cuman segitu-segitu saja. Jadi misalkan setiap hari itu average di antara 10, 10, 10, 10. Saya mau naik jadi 20, saya mau naik jadi 30 setiap hari. Baru kita masuk ke tahap yaitu tadi evaluasi. Apa yang salah dari produk kita? Apa yang salah dari harga kita? Semua sistem yang ada di dalam e-commerce itu bisa digunakan. Coret harga. Dari coret harga itu apakah harga yang sebenarnya? Tidak. Itu caranya. Trik marketing Betul, aja. itu trik Dinaik dulu marketing. baru coret gitu. Betul. Dan Ada yang lebih penting lagi itu bagaimana kita mengelola toko. Walaupun sepi, tetaplah rajin untuk melakukan segala sesuatunya. Untuk itu menunjang gitu ya kan. Kadang itu kita melihat bahwa kok tidak ada penjualan. Chat itu harus dibalas chat tetap. Kadang itu ada aturan-aturan yang e-commerce punya, kita itu di bawah persentasenya. Itu mempengaruhi algoritma. Dan kalau orang bisnis online jangan berharap seperti membangun candi semalam jadi. Ini tuh butuh konsisten, butuh semangat, butuh mental, butuh evaluasi. Harus terus berkembang. Namanya juga bisnis digital ya. Program pun terus berkembang, segala sesuatunya terus berkembang. Kita pun harus mengembangkan diri. Apa yang bisa membuat toko kita itu rame? Source-nya itu banyak sekali kalau kita mau cari. Bagaimana kita meningkatkan, mengaplikasikan, itu balik lagi pergi ke diri. Kalau tolak ukurnya hanya aku sepi atau rame, bukan seperti itu. Karena kalau algoritmanya sudah kebentuk, otomatis kalau kita menjaga performa toko, itu akan naik secara signifikan. Harganya apakah signifikan pengaruh? Aku rasa enggak ya. Kalau cuman harga aja yang berpengaruh, kalau misalnya kita ngambil di sebuah pabrik, pabrik juga jualan di toko yang sama, otomatis hanya pabrik itu aja yang laku gitu ya kan. Tetapi di dalam setiap toko pasti ada kelebihan kekurangan. Mungkin itu kelebihan pabrik harganya lebih murah. Pengiriman mungkin bisa jauh lebih lama. betul. Nah, kalau kita punya pengiriman jauh lebih cepat, itu sudah nilai plus. Kalau review bintang itu juga pengaruh gitu loh. Kalau kita di review bintang 1 kita evaluasi. Biasanya kalau dari tempatnya kita calling kenapa kok bintang 1 dan lain-lain gitu. Supaya dinaikkan bintangnya jadi 5. Karena semuanya itu by system kalau di e-commerce itu. Tapi apakah harga itu juga pengaruh? Pengaruh tapi bukan signifikan. Jadi semua bisa berkompetitor di sana. Jadi sekalipun kita pemain baru, kita tetap bisa bersaing kok selama kita konsisten dan mau berjuang. Sekarang mari kita dengarkan prinsip firman Tuhan untuk episode pada kali ini. Yesaya 30 ayat 20 dan 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Terkadang kita bisa melakukan sesuatu yang ternyata Tuhan gak berkenan. Tapi karena Tuhan masih sayang pada kita, Tuhan membentuk kita, Tuhan mungkin menutup beberapa jalan supaya Tuhan mempersiapkan kita ini punya hati yang melekat pada Tuhan. Bukan melekat pada harta atau melekat pada ketamakan, kerakusan untuk menjadi lebih kaya dan lebih kaya lagi. Oleh karena itu bisa jadi dalam satu situasi Tuhan memberi kita itu roti dan air serba sedikit. Tapi harusnya kita tetap bersyukur Tuhan, roti dan air ini tetap adalah satu penunjang, elemen penting penunjang kehidupan. Yang dimana saya memang harus makan, harus minum. Gitu. Tapi dengan roti dan air serba sedikit ini dengan rasa syukur tetap berjalan dengan Tuhan dalam mungkin kesesakan seperti ini. Tapi yang penting bukankah tetap ada Tuhan di dalam kita. Ketika Tuhan berkenan berjalan bersama dengan kita. Namun pengajarmu di sini dikatakan tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dalam kesesakan ini kita tetap lihat Tuhan tetap beserta, Tuhan tetap menuntun. Kita tetap akan diluputkan dari bahaya-bahaya. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau ke kiri. Ketika kita berjalan, bisa jadi Tuhan akan membisikkan sesuatu di telinga kita. Tidak melulu telinga fisik, telinga rohani. Apakah Tuhan akan memberi mimpi, impresi dan sebagainya. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Begitu terjadi hal seperti itu, tahun ini Open Heaven, kita tahu Tuhan membuka tingkap langit. Tuhan akan tuntun kita ke satu dimensi yang lebih berbeda. Tugas kita hanya taat sama Tuhan. Tuhan, Engkau minta kita menganan, mengiri. Tapi yang penting adalah Tuhan, bukakan saya jalan. Mari kita sama-sama expect, berharap sama Tuhan. Tuhan, jalan di depan aku gak ngerti. Yang penting Tuhan ada di depan. Tuhan membukakan jalan
buat kita. Mari kita expect itu bersama-sama. Tuhan berjalan di depan, bukakan jalan buat saya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, terus bagaimana dengan harga? Ya, gini, saya ini tidak terlalu sering untuk beli barang di online ya, seperti itu. Dan belinya paling ya di toko hijau gitu ya. Kalau cowok kan toko hijau, ya. Kalau cewek ke toko orange ya. Seperti itu. Nah, tapi ketika kadang-kadang yang mudah deh, misalnya apa? Kita ngomong celana atau baju atau casing HP lah. Ada dua gini, harganya nyari sama. Yang satu yang beli kayak tadi 10.000. Yang satu terjual 5 gitu. Nah itu kira-kira apa yang membedakan? Ini kan saya cuma mikir, ini kasihan ya toko ini cuma 5 ya. Gitu. Yang ini 10.000. Tapi kalau suruh milih, ya udah saya yang beli yang 10.000. Gitu. Yang 10 sudah laku 10.000 itu. Sudah terjual 10.000. Nah itu apa yang mengakibatkan kok ternyata bisa jomplang gitu. Kadang-kadang tertera 10 gitu ya. Ya sama, ini 5, yang ini 10, yang ini misalnya 15, yang ini 12. Yang satu terjual 10.000 gitu. Nah itu apa yang membedakan? Nah itu juga bisa balik lagi. Jadi pemain-pemain online itu rata-rata memiliki lebih dari satu toko. Bisa jadi, Tokonya owner sama. betul, bisa jadi yang tadi dibandingkan dengan barang yang sama, itu adalah pemilik toko yang sama dengan nama yang berbeda. Oh. Nah, apakah kita itu boleh menggunakan cara seperti itu? Yang diriskankan di online itu hanya itu nomor IP address sama pendaftaran. Jadi menggunakan waktu awal itu kan KTP. Nah, itu tidak boleh sama. Nah, balik lagi, kalau kita punya lebih dari satu toko, bagaimana mengantisipasinya? Kalau dari pengalaman, kebanyakan mereka itu tidak langsung connect dalam satu wifi. Jadi akan menggunakan beberapa wifi lah. Terus balik lagi ke pertanyaan, bagaimana ya kok bisa di toko A barang tersebut terjual lebih sedikit daripada toko B? Itu ya, itu yang dari seller. Jadi dia bisa punya beberapa produk, beberapa toko, sorry. Lalu kalau dari e-commerce seperti apa? Di e-commerce, barang A itu belum tentu bisa terjual di toko A. Di toko B, barang A itu bisa jauh lebih ramai daripada toko A. Nah, itu memang terjadi dan itu memang kenyataannya. Kalau misalkan dikembalikan lagi, loh kok bisa seperti itu? Nah, itulah yang dinamakan algoritma. Kadang itu tampilannya beda loh kok. Koko bisa search barang yang sama di 2 HP yang berbeda. Yang naik paling atas sendiri itu belum tentu sama satu HP dan satu HP lagi. Betul. Itu balik lagi itu sistem yang bikin gitu loh. Tetapi kalau dari kita, apalagi kalau kita punya budget untuk iklan ya, otomatis sudah paling atas. Gitu. Betul. Paling atas gitu. Kalau kita tidak iklan pun, ya balik lagi performa toko itu juga mempengaruhi tadi. Yaitu makanya tidak bisa kita pakai hanya satu tampilan itu aja. Nah, kita pun punya banyak sekali toko online. Kenapa? Berapa nih banyak nih? Kita ada 18. 18. Oh. 18 toko online kurang lebih jualannya hampir sama. Betul. Kita analogikan seperti ini. Misal kita ada di dalam sebuah mall gitu ya. Mall itu 10 lantai. Kalau kita punya 10 toko dan buka semua di lantai 1 sampai lantai 10, peluang customer tahu toko kita itu jauh lebih besar. Ya kan? Jadi itu pentingnya gitu loh. Jadi orang search itu walaupun nggak kena toko A, kena toko satunya itu sama-sama punya kita. Betul. Dan kalau dari segi barang, tidak semua toko, walaupun kita jual barang sama, toko A ini laku 2 item barang. Di toko B belum tentu nggak laku loh. Justru sebaliknya. Jadi peluang kita item barang yang terjual jauh lebih banyak dengan banyaknya, memang jauh lebih ribet. Ya, balik lagi ya. Harus mau konsisten, mau effort dan lain-lain. Sama ya kita mau tabur banyak ya tuai banyak gitu. Kalau mau instan ya enggak mungkin ada kalau di dunia online itu instan. Ini rasanya gitu. nggak pernah kedengeran ya. Biasanya orang kan buka satu, terus sepi, terus akhirnya mengeluh gitu. Kita harus buka 18 ternyata. Berarti punya 18 IP address. Kuncinya. Nah terus penasaran nih. Kalau misalnya tadi yang nyebutin iklan dan lain sebagainya itu semua dilakukan berarti? Betul. Wajib ya iklan? Ya balik lagi ya tergantung budgeting juga. Betul. Kadang algoritma itu bisa kebentuk saat kita ngikuti mereka punya promo. Ya supaya paling tidak itu orang ini berkontribusi gitu loh di toko tersebut gitu. Toko ini itu ada kelihatan ya pasti ada efeknya kok. Ngiklan itu pasti ada efeknya. Tetapi kalau misalnya tidak iklan pun
kalau penjualannya itu sudah tinggi, kadang itu ada kejadian seperti ini. Penjualannya tinggi sekali tapi tidak iklan. Kita itu dihubungi pihak RM e-commerce tersebut, Betul. relation Manager. manajernya itu datang gitu. Yang malah yang bakar uang dari e-commerce-nya sendiri. Karena peak-nya terlalu banyak. Ya, misal kita jual harga 50.000, ya kan? Di e-commerce itu suruh turunin aja harganya, jual 30.000. Oh, Tapi uang yang masuk pergi ke Tetap kita, 50.000. yes, itu dari Wow. mereka yang bakar gitu. Ya balik lagi ya, makanya performa toko itu harus sangat-sangat dijaga. itu pernah terjadi juga berarti ya? Pasti. Satu kali. Kalau udah Satu bisa kali cerita saja. gini kan berarti udah pernah terjadi. Kalau misalnya, tadi saya mau tanya apa, Mbak, lupa, bentar. Enggak, sekarang saya dengar kan banyak sekali orang yang mengeluh tentang kos. Potongan-potongan yang Potongan. ada di Kan dunia. gede ya katanya. Dan lain sebagainya, banyak yang mengeluh, lewat di sosial media ya. Nah, kalau misalnya dari seorang, kan saya bukan pelakunya, ini kan pelakunya itu. Kalau menurut yang di sosmed itu kan, udah nggak worth it nih, bla bla bla. Tapi kalau misalnya dari Chandra dan Vio sendiri gimana nih? Kalau dari kita tetap mengikuti kebijakan tersebut, mau tidak mau, e-commerce tersebut walaupun tanda kutip ya, kayak lintah darat, semuanya diambil gitu. Digorok. Tetapi penjualan tetap ada. Balik lagi, kita atur strateginya seperti apa. Harga pasti dinaikin, pasti. Betul. Apakah yang dinaikin cuma kita aja? Nggak mungkin, semuanya pasti dinaikin. Gitu ya kan. Karena nggak merugi kan. Iya pasti, tapi akhirnya algoritmanya tetap kebentuk kok. Ya awal-awal aja kayak ini nggak mungkin, ini enak ya yang sana itu nggak ngapa-ngapain sudah dapat potongan per transaksi, biaya admin dan lain-lain. Ya mau nggak mau, ya cuman hanya e-commerce tertentu itu yang laku di Indonesia. Kalau kita nggak jual di situ, mau buka lagi baru dari awal, ya susah Agak juga, sulit, belum tentu betul. penjualannya Ya. seperti di e-commerce tersebut. Jadi maksudnya daripada buang waktu untuk mengeluh dan Iya. komplain-komplain gitu, lebih baik cari strategi yang tepat gimana sih Betul, gitu. inovasi Betul. aja. Karena ya bener juga, yang kena kan nggak cuma dia, Iya, yang kena kan semuanya. semua gitu ya. Jadi ya sama-sama berusaha ya. Oke, sekarang yang saya penasaran tuh ya, ini kan sudah setelah memiliki 18 toko online. sukses. Ya, gimana nih tiba-tiba bisa shifting ke offline lagi? Karena waktu kita jualan di toko online itu peluang besar untuk kita itu dapat customer offline. Tapi balik lagi strateginya seperti apa gitu ya kan. Jadi kita itu pakai strategi yang dimana saat kita kirim barang kita kasih thank you card gitu loh. Di situ ada profil toko-toko kita gitu ya kan. Nah saat mereka sudah merasakan pelayanan kita, mau order langsung dikirim, harga bisa bersaing dan mereka mau jualan di kota asalnya, dari sanalah mereka menghubungi kita. Oke. Gitu. Saat menghubungi kita tanya Tahu dari mana gitu ya kan. Terus akhirnya kita kumpulin pergi ke satu komunitas gitu ya kan. Tapi walaupun seperti itu masih ada juga yang tidak percaya. Ada yang mereka itu sampai video call sama kita. Ya kita video call. Memang kita ada tokonya, ada gudangnya jelas gitu loh. Nah, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, dari sana itulah bisnis itu semakin berkembang ya. Karena omset di offline tetap bagaimanapun jauh lebih besar daripada di online. Ya karena juga Pasti. nggak ada potongannya. kan. Ya satu Ya, tidak ada potongan, ya. pengambilan barang pun jauh lebih banyak. Dan dengan itu kalian juga create ekosistem juga ya yang loyal ke. Betul. Udah jalan berapa tahun ya toko offline-nya? Kalau offline dari 2019 ya. Iya 2019, 2020, 2019. 6 tahun ini sudah jalan. Oktober Jadi 2019. sekalian dong waktu online-nya. Iya, sekalian, langsung betul. juga Jalan, offline. iya. Jalan Jadi, bareng betul. online dan offline. Mau tidak mau, karena mereka minta order di offline memang, supaya bisa bersaing, jualan di kota asalnya. Seperti itu. Jadi mereka jadi reseller juga ya. Betul. Betul. Di produk-produknya Anda. Wow. Oke, belajar banyak ya Yes. untuk dari dunia online dan nyata bisa sampai shiftingnya ke offline. Ini menarik banget. Oke, so I think kita mau wrap up ya. Minta tolong dari Chandra dan Vio bisa mendoakan. Satu lagi pertanyaan yang lupa. Oh, oke. Apakah gimana caranya kalian ketika di online ini terus merasakan kehadiran Tuhan, tuntunan Tuhan? Seperti itu. Jadi apa yang kita bangun ini mempunyai visi yang jelas. Karena seperti tadi Vio sempat bilang, kita itu kalau diberkati kita mau jadi berkat Tuhan. Doanya yang waktu awal tuh ya. Betul. Jadi tujuan kita maksudnya itu dari kita keluar
dari hutang piutang yang begitu banyak itu sampai akhirnya pada titik seperti ini, kita itu mau visi kita itu sangat jelas, yaitu building churches gitu. Jadi semua lini bisnis yang kita punya, kita alokasikan dana untuk support pembangunan gereja. 2030 300 gereja. Itulah yang membuat kita itu tetap mau mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk kita, tapi kita mau jadi bendahara yang baik. Karena sebelumnya kita pernah jatuh itu karena bendaharanya kurang bagus gitu loh ya kan. Kita mau jadi mengelola yang lebih baik lagi dengan tujuan yang jelas, yang bisa diukur gitu ya kan. Maka dari situ tantangan seberat apapun kita hadapi. Karena kita percaya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya pasti dipermudah gitu. Sangat-sangat berat ada di momen-momen tertentu sekalipun di posisi seperti ini, apalagi ekonomi juga lagi tidak baik-baik saja kan. Kita bagaimana inovasi, tetap mau berjuang, mau tetap hadir, mengunjungi setiap pos-pos yang sudah Tuhan percayakan pekerjaan-pekerjaan itu gitu ya. Enggak berjalan autopilot aja gitu. Semangatnya, konsistennya tetap harus dijaga. Itu yang membuat kita running terus sampai hari ini. Gitu. Saya sangat salut ya. Yang tadi ya, saya rasa keputusan yang tadi 5 menit yang sangat mengubahkan. Betul. Itu yang saya rasa itu membawa Chandra Vio ke sampai hari ini. Enggak pernah nyesel kan? Enggak. Seperti kata Paulus ya, terhadap penglihatan itu tidak berlaku tidak taat. Gitu. Ya, betul. Oke, silakan mendoakan bagi teman-teman yang sekarang lagi struggle di online, mungkin lagi jatuh bangun dan sebagainya. Silakan. Tuhan, saat ini kami berdoa buat setiap mereka yang lagi ngalami struggle atau mau memulai bisnis online, biar mereka percaya siapa yang mendampingi mereka ya Tuhan. Bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan. Saat mereka mulai melangkah, setiap hikmat itu mengalir, strategi demi strategi Tuhan berikan. Ajari mental mereka tetap kuat. Bahwa tantangan tidaklah mudah, tetapi mereka harus bertahan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan. Buat mereka semuanya berhasil. Biar melalui ini semuanya, mereka diberkati, semakin cinta akan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan kehidupan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Thank you ya. Thank you. Oke, semoga apa yang dibagikan hari ini bisa jadi kekuatan, jadi hikmat juga untuk setiap teman-teman yang ada di rumah dimanapun kalian berada ya. Jangan menyerah, pokoknya selama ada Tuhan selalu ada jalan. Dan selalu terbuka untuk belajar ini, belajar itu gitu ya. Jangan zona nyaman. Oke, so thank you buat semuanya Marketplace Wisdom. Kita butuh komen untuk topik-topik apa sih yang kalian inginkan untuk kita bahas di Marketplace Wisdom yang berikutnya. Like and share juga gitu ya ke teman-teman supaya follow apa ilmu nih daging Follow ini- Instagramnya yang mana follow nih? Instagram juga @gmsbiskon gitu ya. Ya. @gmsbiskon. Oke deh, nanti biar nggak ketinggalan setiap informasi apa yang dikerjakan oleh Biskon di gereja ini. Oke, so see you di next episode. Bye-bye. Bye-bye, God bless.